Shalom saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali saudara. Kiranya Bapak Ibu seluruh para pendengar sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Tubuh yang bangkit, bukti, kuasa, dan harapan. Saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Salah satu yang paling menarik dari kebangkitan Yesus adalah bagaimana rupa tubuhnya setelah bangkit. Apakah dia seperti roh yang melayang-layang, atau tubuh yang sama seperti sebelum kematian? Pertanyaan ini bukan sekedar teologis, saudara, tapi juga sangat penting bagi iman kita. Menurut Injil, tubuh Yesus setelah kebangkitan masih memiliki jejak luka salib. Ia berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke dalam tubuhku." Dalam Yohanes 20 ayat 27, luka itu tidak hilang. Artinya tubuh kebangkitannya bukan tubuh baru dari nol, saudara. Tapi tubuh yang diubah. Yang menang atas kematian, tapi masih terhubung dengan sejarah penderitaannya. Yesus bisa makan bersama murid-muridnya. Setelah kebangkitan dalam Lukas 24 ayat 42 sampai 43, ini menunjukkan bahwa tubuhnya bukan roh halus, melainkan nyata dan bisa berinteraksi dalam dunia fisik. Namun, tubuh itu juga memiliki kemampuan melampaui ruang dan waktu. Ia bisa muncul tiba-tiba di ruangan tertutup, seperti yang tertulis dalam Yohanes 20 ayat 19. Dan menghilang seketika. Lukas 24 ayat 31. Tubuhnya tidak dibatasi oleh hukum fisika biasa, saudara. Dalam sejarah gereja mula-mula, tubuh Yesus yang bangkit menjadi bukti utama kebangkitan secara harafiah. Bukan simbolik, saudara. Nah, para rasul percaya bahwa kebangkitan itu sungguh terjadi secara fisik. Karena mereka telah melihat dan menyentuhnya. Itu sebabnya mereka rela mati demi Injil. Bukan karena mereka mengikuti ide, tapi karena mereka bertemu pribadi yang bangkit. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, tubuh Yesus setelah bangkit juga menjadi model bagi tubuh kebangkitan kita kelak. Paulus dalam 1 Korintus 15 menyebut tubuh kebangkitan sebagai tubuh rohani. Bukan tubuh roh saja, saudara. Yaitu tubuh yang dibangkitkan dalam kemuliaan, dalam kekekalan, dan tidak bisa rusak. Artinya orang percaya pun kelak akan mengalami kebangkitan tubuh seperti Yesus. Saudaraku, makna rohaninya dalam hidup kita hari ini besar sekali, saudara. Tubuh yang bangkit menunjukkan bahwa Allah tidak meninggalkan ciptaannya, termasuk tubuh manusia. Allah menebus seluruh keberadaan kita, roh, jiwa, dan tubuh. Nah, jadi iman kekristenan tidak mengajarkan pelarian dari dunia, tetapi penebusan dunia, termasuk tubuh dan sejarah hidup kita. Saudaraku, Yesus tidak memilih bentuk tubuh yang baru tanpa luka. Ia tetap membawa bekas paku dan lambung yang tertikam itu. Ini adalah pesan kasih yang kuat bahwa luka kita pun bisa ditebus, bahwa penderitaan masa lalu kita ketika dibawa kepada Tuhan bukan untuk disembunyikan, tetapi menjadi saksi kuasa kasih-Nya. Nah, tubuh kebangkitan Yesus juga adalah pengingat bahwa iman kita bukan hanya soal masuk surga, tapi soal hidup dalam kuasa kebangkitan sekarang ini. Artinya, kita bisa mengalami kemenangan atas dosa,
atas ketakutan dan atas kelemahan, karena kita ikut ambil bagian dalam kehidupannya yang baru. Haleluya. Jadi ketika kita merayakan Paskah atau membaca kisah penampakan Yesus, mari kita sadari saudara, ia bukan hanya bangkit secara rohani. Ia sungguh hidup, ia sungguh hadir dan tetap bekerja sampai sekarang. Tubuh kebangkitannya adalah jaminan bahwa kematian tidak punya kata akhir. Dan tubuh kita pun akan ditebus kelak. Saudaraku dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apakah kita hidup seolah-olah Yesus hanya sekedar tokoh sejarah? Atau sebagai Tuhan yang hidup dengan tubuh yang telah dimuliakan? Tubuhnya telah bangkit, dan melaluinya kita memiliki harapan yang tidak akan musnah, baik untuk jiwa kita maupun untuk tubuh kita. Haleluya. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Firman Tuhan yang penuh kuasa, berkuasa atas hidup kita. Dia akan memberkati setiap hati yang memberikan hati untuk Tuhan dan memberikan telinga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya kira percaya bahwa firman akan bekerja, berkarya bagi setiap kita lebih dalam lah. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Dan apabila diberkati melalui video ini, Bapak Ibu dukung kami. Tekan tombol subscribe-nya, like dan share. Dan supaya banyak jiwa-jiwa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan demikian perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.